Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Perkenalkan, saya Delina Yanti dengan NIM 0801231059. Dan saya Afrida Dina Pratiwi dengan NIM 0801231054. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai peran suami dan istri dalam program keluarga berencana atau KB di lingkungan 18 Kelurahan Belawan Bahagia dengan dosen pengampu Bapak Putra Priyadi Sriegar, SKM MKes dengan mata kuliah Ilmu Kependudukan. Keluarga berencana adalah tindakan sadar dari pasangan suami istri untuk menentukan jumlah anak, jarak kelahiran, serta waktu yang tepat untuk memiliki anak. Adapun tujuannya untuk menghindari kehamilan yang tidak direncanakan dan memastikan kelahiran yang diinginkan. Program keluarga berencana di Indonesia mulai digalakkan dan sukses pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, tepatnya pada era Orde Baru. Meskipun program KB telah berjalan lama dan didukung kebijakan nasional seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Namun, rendahnya partisipasi laki-laki, di mana partisipasi laki-laki, khususnya suami, masih tergolong rendah dalam penggunaan maupun pengambilan keputusan terkait kontrasepsi. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain rendahnya pengetahuan, kekhawatiran terhadap efek samping, stigma sosial, serta moral budaya dan agama. Adapun tujuan dari dilakukannya kegiatan ini yaitu untuk meneliti peran, pengetahuan, dan dukungan pasangan suami istri terhadap pelaksanaan KB. Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan suatu kondisi atau gejala sesuai kenyataan tanpa intervensi dari peneliti. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2025 di wilayah Pajak Baru, Jalan Belawan, lingkungan 18, Kelurahan Belawan, Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, di mana variabel dari penelitian ini adalah monovariabel, yaitu peran pasangan suami maupun istri dalam menjalankan program keluarga berencana. Adapun hasil dari penelitian kami dengan karakteristik responden mayoritas berusia 28 hingga 33 tahun, dengan hasil 42,9%. Menikah rata-rata di bawah 19 tahun, dengan hasil 40%, menikah dan tinggal dengan pasangan dengan hasil 100%, memiliki anak 3 hingga 5 anak dengan hasil 57,1%. Pembahasan dari hasil penelitian, mayoritas responden berusia produktif 28 hingga 33 tahun. Hal ini mendukung keberhasilan program keluarga berencana, karena pemahaman mereka yang baik akan manfaat perencanaan keluarga. Namun, tingginya angka pernikahan dini mencapai 40% menikah di bawah 19 tahun, menjadi satu tantangan tersendiri karena pasangan muda cenderung kurang wawasan dan pengalaman dalam kesehatan reproduksi dan juga penggunaan kontrasepsi. Semua responden sudah menikah dan tinggal bersama pasangan, menciptakan kondisi ideal untuk mengamati peran bersama dalam program KB, di mana dukungan aktif suami dan komunikasi harmonis pasangan sangatlah penting. Hasil penelitian selanjutnya mengenai pengetahuan dan peran. Memilih suntik KB dengan hasil 74,3%. Suami yang menggunakan KB tidak ada. Diskusi mengenai KB dengan hasil 85,7%. KB diputuskan oleh suami dengan hasil 6%. KB diputuskan oleh istri dengan hasil 44%. Dan KB diputuskan bersama dengan hasil 50%. Pembahasan dari hasil penelitian, kesetaraan gender dalam program KB menekankan peran bersama suami istri. Namun studi ini menunjukkan partisipasi suami masih rendah, meski pengetahuan istri tentang kontrasepsi cukup tinggi. Metode KB paling dikenal dan sering digunakan adalah suntik, pil, dan implan. Tetapi tidak ada suami responden yang menggunakan kontrasepsi pria. Nah, hambatan utama partisipasi suami adalah kekhawatiran mereka mengenai penurunan fungsi seksual, efek samping fisik, keinginan memiliki anak lagi, dan kurangnya pemahaman medis, terutama mengenai vasektomi. Meskipun sebagian besar pasangan setuju bahwa kontrasepsi adalah tanggung jawab bersama, namun pengambilan keputusan masih banyak didominasi oleh istri atau dilakukan bersama, dengan hanya sedikit suami sebagai pengambil keputusan utama.
Hal ini menunjukkan hasil perlunya edukasi berbasis bukti dan pendekatan sensitif budaya untuk meningkatkan keterlibatan pria dalam program KB. Sebagian besar suami, 97,1%, mendampingi istri saat pemeriksaan kehamilan hingga anak terakhir, yang menunjukkan keterlibatan aktif dan peran positif suami dalam aspek produktif dan kesehatan keluarga. Peran suami dalam aspek non-teknis KB seperti dukungan emosional, moral, dan pengambilan keputusan bersama berpengaruh besar terhadap keberhasilan program KB jangka panjang. Nah, adapun saran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan program keluarga berencana sebagai berikut. Yang pertama, perkuat pendekatan berbasis pasangan dalam program KB. Kedua, tingkatkan edukasi untuk suami tentang manfaat, keamanan, dan peran mereka dalam KB. Ketiga, lakukan edukasi bukan hanya lewat penyuluhan formal, tetapi juga dengan pendekatan sosial dan budaya yang relevan. Keempat, sampaikan informasi berbasis bukti tentang kontrasepsi pria, misalnya vasektomi, untuk mengatasi mitos dan ketakutan. Kelima, dorong keterlibatan aktif suami istri sebagai mitra setara dalam program KB. Kesimpulan hasil penelitian. Penelitian di lingkungan 18 Belawan Bahagia menunjukkan capaian program KB mencapai 75% dengan mayoritas responden memahami metode kontrasepsi seperti suntik dan pil. Namun, keterlibatan langsung suami masih rendah karena kendala fisik, miskonsepsi, dan faktor sosial budaya. Edukasi yang lebih menyeluruh diperlukan agar peran pria dalam program KB meningkat demi keberhasilan program. Nah, jadi dari presentasi yang telah disampaikan, kita dapat belajar bahwa peran suami dan istri sangat penting dalam program keluarga berencana, di mana KB tidak hanya ditujukan pada perempuan saja, tetapi laki-laki juga harus mengambil alih di dalamnya. Dari BKKBN menyampaikan, usia menikah meski diperhatikan, jumlah anak direncanakan, keluarga keren jadi tujuan. Sekian presentasi dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.